Selamat pagi yang terhormat Bapak atau Ibu dosen manajemen bisnis TS beserta jajaran tim asisten dosen manajemen bisnis TS. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar akuntansi finansial yang telah kami buat berupa laporan keuangan UMKM yang kami teliti. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Brandkil Effendi dengan RP 058, Galuh dengan RP 013, Elsa dengan RP 118. Pertama, apa sih itu UMKM? UMKM sangat berkontribusi di Indonesia karena pertama-tama apa artinya UMKM? UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga dari segala kalangan maupun ibu rumah tangga bisa mendirikan UMKM. Dan berikut adalah profil UMKM yang kami teliti, yaitu Wahyu Craftland adalah UMKM dagang yang menjual berbagai macam bahan-bahan keterampilan dan dekorasi seperti manik-manik, keperluan dekorasi pesta, serta alat-alat untuk menjahit. Selain itu, Wahyu Craftland juga menjual keperluan dan alat-alat kantor. UMKM ini didirikan oleh Bu Indah di Surabaya Barat. Saat ini perhiasan berbahan manik-manik sedang diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan anak muda, sehingga banyak yang tertarik untuk membeli bahan bakunya di Wahyu Craftland. Dan UMKM ini bergerak di bidang dagang, kemudian dia menjual produk-produknya secara offline dan online. Dan berikut adalah tujuan kami untuk mengetahui laba maupun kerugian dari UMKM tersebut, apakah UMKM itu memperoleh profit atau keuntungan atau justru rugi. Dan langkah-langkahnya adalah melakukan catatan transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta laporan keuangan yang berisikan laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Berikut adalah list transaksi yang dilakukan oleh Wahyu Craftland selama bulan September 2023 yang berisikan 31 transaksi yang dilakukan. Transaksi yang dilakukan berupa penjualan, pembelian barang dan peralatan dan juga beban lainnya. Berikut adalah jurnal umum Wahyu Craftland pada bulan September 2023 dengan total Rp27.697.500. Kemudian pada buku besar terdapat akun kas dengan total Rp9.066.500. Kemudian akun pendapatan dengan total Rp7.144.500. Kemudian modal pemilik dengan total Rp11.187.500. Kemudian pada beban kaji terdapat total Rp1.500.000. Kemudian pada akun beban listrik, air, dan telepon terdapat total Rp300.000. Kemudian beban sewa dengan total Rp1.700.000. Kemudian beban keamanan dengan total Rp25.000. Kemudian pada beban perlengkapan terdapat total Rp150.000. Kemudian akun pembelian dengan total Rp4.045.000. Kemudian akun perlengkapan dengan total Rp45.000. Kemudian akun peralatan dengan total Rp1.500.000. Kemudian akun akumulasi depresiasi peralatan dengan total Rp1.350.000. Dan yang terakhir yaitu beban depresiasi peralatan dengan total Rp1.350.000. Kemudian ada neraca saldo sebelum penyesuaian dengan akun kas, perlengkapan, peralatan, pendapatan, modal pemilik, akumulasi depresiasi peralatan, beban gaji, beban listrik dan air, beban sewa, beban keamanan, pembelian, beban perlengkapan, dan juga beban depresiasi peralatan dengan total Rp18.332.000. Kemudian pada jurnal penyesuaian terdapat
akun beban perlengkapan, perlengkapan akumulasi depresiasi peralatan, beban depresiasi peralatan dengan total Rp1.500.000. Selanjutnya, dari jurnal penyesuaian dengan transaksi yang telah disesuaikan terdapat neraca saldo setelah penyesuaian yang berisi akun kas, perlengkapan, peralatan, pendapatan, modal pemilik, akumulasi depresiasi peralatan, beban gaji, beban listrik dan air, beban sewa, beban keamanan pembelian, beban perlengkapan, dan beban depresiasi peralatan, yang dimana totalnya menjadi Rp19.682.000. Selanjutnya terdapat laporan laba rugi, terdapat pendapatan pada laporan tersebut dengan total Rp7.144.500, lalu terdapat beban pembelian, beban sewa, beban gaji, beban listrik dan air, beban keamanan, dan beban perlengkapan dengan total Rp7.720.000, yang pada akhirnya mengalami kerugian sebesar Rp575.500. Selanjutnya terdapat laporan arus kas, di mana arus kas aktivitas operasi terdapat kas masuk berupa penjualan produk sebesar Rp7.144.500, lalu terdapat kas keluar berupa perlengkapan, peralatan, biaya sewa tempat, biaya beli barang jualan, biaya listrik dan air, beban gaji, dan beban keamanan, di mana totalnya Rp9.265.500, dan setelah kas masuk dan kas keluar ditotalkan menjadi minus Rp2.121.000. Lalu pada arus kas aktivitas investasi terdapat modal awal sebesar Rp11.187.500 dan tidak ada arus kas aktivitas pendanaan. Dan total dari semuanya menjadi Rp16.211.000. Selanjutnya terdapat laporan perubahan modal, di mana modal pemilik per 1 September 2023 adalah Rp11.187.500, dengan laba bersih tidak ada dan mengalami kerugian Rp575.500. Pada akhirnya, modal pemilik per 30 September 2023 menjadi Rp10.612.000. Berikut merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Dan berikut adalah hasil pembagian kerja dari kelompok kami. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.